Dahulu kala, di Sumidang, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Pada suatu hari, dia menikah dengan seorang wanita biasa yang bukan dari kalangan bangsawan, bernama Siti. Setelah menikah, dia harus tinggal di istana untuk menemani sang suami. Walaupun tinggal di istana yang megah nan mewah, akan tetapi Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau sering terlihat murung. Apa yang mengganjal di hatimu saat ini? Kakanda, aku memikirkan nasib adikku Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri setelah kepergian ayah dan ibu. Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana jika kita ajak saja Arya Tebing tinggal di sini? Bolehkah Kakanda? Terima kasih banyak. Dia pasti akan senang bisa tinggal di sini. Pangeran Serunting dan Siti pergi mengunjungi sang adik di desa. Bagaimana keputusanmu, Arya? Daripada kamu tinggal di sini sendirian, tinggallah di istana bersama kami. Benar, apa yang dikatakan kakakmu itu. Dengan begitu, kau tak perlu repot-repot bekerja. Maaf kak, aku sangat menghargai tawaran kalian. Akan tetapi, aku lebih suka tinggal di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Aku cukup heran dengan keputusan adikmu itu, Adinda. Tapi jika memang keputusannya, mau bagaimana lagi Kakanda? Kakak tak usah khawatir, aku pasti baik-baik saja. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau melihat kebun di belakang rumah? Tentu saja. Mereka pun menuju ke lahan belakang rumah. Nah, Kak Siti, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan kita bagi dua. Setengah untuk Kak Siti dan setengahnya lagi untukku. Kebun ini lumayan luas. Bagaimana kalau kita tanam batang pohon sebagai pembatas? Buat apa Kakanda? Biarlah Arya saja yang mengurusnya. Hanya sebagai tanda saja, Dinda, agar lebih jelas jika bagian ini milik kita. Boleh saja, akan kucarikan batang pohon sebagai pembatas. Akhirnya ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Di satu sisi milik Arya Tebing, sementara di sisi lain milik Siti dan Pangeran Serunting tentunya. Hingga pada suatu hari terjadi sebuah keajaiban. Di batang pohon itu tumbuh jamur emas, namun jamur itu hanya tumbuh di bagian batang kayu yang mengarah ke lahan milik Arya Tebing. Sedangkan bagian milik Siti hanya tumbuh jamur biasa. Arya Tebing segera memetik jamur tersebut. Dia begitu bahagia melihat jamur emas itu. Setiap pagi, dia pergi ke kebun untuk memetik jamur emas miliknya. Lama-kelamaan, jumlah emas yang diperoleh terkumpul banyak. Arya Tebing menjual jamur itu, sehingga kehidupannya kini semakin membaik. Suatu hari, Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak pergi ke kebun.
Saat ingin memetik jamur emas, dia terkejut dengan kehadiran Serunting. Hei Arya Tebing, ternyata selama ini kau mencurangiku. Kenapa pohon pembatas ini kau ubah posisinya? Apa maksud Kakanda? Kau telah sengaja mengubah posisi batang pohon ini, hingga jamur emas yang seharusnya tumbuh ke arah kebunku, malah tumbuh ke arah kebunmu. Itu tak benar Kakanda. Aku tak pernah melakukannya. Untuk apa juga aku melakukannya? Lagi pula jika Kakanda menginginkan jamur emas ini, aku bisa memberikannya. Semua emas ini seharusnya menjadi milikku. Kau tak berhak atas emas itu. Jika kau tak mau memberikan semua emas itu, ayo kita bertarung. Yang menjadi pemenang berhak memilikinya. Arya Tebing nampak bingung menanggapi tantangan kakak iparnya itu. Tentu dia akan kalah karena Pangeran Serunting merupakan seorang yang sakti dan kuat. Baiklah, aku terima tantangan Kakanda. Tapi beri waktu aku 2 hari untuk berpikir. Baiklah jika itu maumu, berlatihlah selama 2 hari itu.